أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat subuh, salat malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat keberkahan yang diberi kepada sekalian, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu semua sampai pada hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir musola rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal saleh, ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini semua menjadi jembatan, sarana, wasilah untuk meraih kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi umatnya yang terus istiqomah, konsisten dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan sunnah Nabi ini bisa kita laksanakan, kita jalankan apa di mana pun sampai akhir hayat kita. Dengan satu harapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, penutup yang baik. Ya, penutup yang baik. Mudah-mudahan kita mampu mengucapkan satu kalimat, ya, yang membuat kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika saat maut itu kita bisa mampu mengucapkan kalimat ini, ya, sehingga jaminannya adalah surga. Dan yang kita akan nanti mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan, ya, atau diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Dan juga mudah-mudahan kita di yang akan nanti kita diberi kesempatan untuk minum di telaga Rasulullah SAW, telaga Kautsar. Kata Nabi, siapa orang yang bisa minum di telaga, diberi kesempatan Rasulullah SAW untuk insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini sedikit materi dari saya, yaitu terkait dengan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata amalan yang dicintai banyak sekali. Ya, banyak. Ya. Banyak sekali amalan-amalan yang sangat dicintai, disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan kasih Allah, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga peluang untuk mendapatkan surga dan meraih surga itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melakukan sesuatu yang dapat mengundang, ya, ridho Allah, disukai Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti akan memberikan apa yang kita inginkan, baik dunia maupun akhirat, insyaallah. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum lillah. Sebaik-baik manusia adalah
yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin. Jadi berarti membuat hati orang lain itu senang pada kita. Setiap ketemu kita tuh senang, rindu, betah, ngobrolnya enak, ya, nyambung, ya, fisiknya nyambung, ruhnya ya, nyambung, hatinya nyambung, ya. Jadi apa namanya? Memasukkan kegembiraan kepada hati orang lain, ya. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Jadi artinya apa? Memasukkan kegembiraan pada hati orang lain itu adalah kedatangannya itu diharapkan. Ketika berpisah dirindukan. Bukan sebaliknya. Wah, datang lagi nih dia nih. Kadang-kadang mau ketemu susah. Jadi cari jalan lain karena nggak mau ketemu. Nggak mau berpapasan, bukan ya. Tetapi dirindukan kehadirannya. Ketika dia pergi merasa kehilangan. Nah, ini adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini, kalau kita ingin dicintai Allah, maka cintailah saudara-saudara kita dengan apa? Dengan ikhlas, dengan tulus, bukan karena ada keperluan dan apa? Ada kebutuhan. Pendekatan, ya namanya jamal ya. Jadi dibaik-baikin, omongan dibaik-baikin, ternyata ada maunya. Setelah hajatnya terpenuhi, hilang, ya kan? Hilang. Bukan itu amal cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada saudaranya itu adalah murni lillahi taala. Ya, karena dalam rangka ibadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memasukkan kegembiraan kepada hati saudaranya. Subhanallah. Atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, ya, atau engkau menghilangkan salah satu kesulitannya, kesusahannya atau penderitaannya. Artinya ketika dia butuh pertolongan, ya ditolong. Butuh bantuan kita dibantu, ya, tidak harus dengan uang. Butuh tenaga, kita bantu dengan tenaga. Ya, sesekali butuh bantuan dari materi, ya kita berikan kalau ada. Itu namanya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami bersama, kita yakini bersama agar kita insya Allah, ya, apa namanya, mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu diantaranya adalah menghilangkan kesulitan atau kesusahan saudaranya, atau engkau membayarkan hutangnya. Nah, ternyata hadirin rahimakumullah, jarang ya dalam kehidupan kita, sepengetahuan saya, nggak tahu bapak sekalian, ya, yang masih bisa kita lakukan itu mungkin masih dengan mudah itu memberikan hutang. Itu pun, tetapi ketika kita membayarkan hutang saudara kita, wah, kayaknya agak susah tuh. Jangan kita masih kita juga butuh. Kita udah berlebihan pun untuk membayarkan hutang itu kayak sepengetahuan saya jarang saya temui. Biar orang yang berkecukupan sekalipun jarang ditemui. Paling menahan, menunda hutang. Harusnya 1 bulan belum ada ditunda, ya, sepekan atau 2 pekan berikutnya atau sebulan berikutnya belum ada, habis hutang paling itu. Tapi jarang saya temui udah nggak mampu sebulan, 2 bulan, ya udah saya bebasin. Ya, jarang. Saya pernah ada teman ini orangnya hebat. Saya tidak bisa saya sebutkan namanya. Ini orang bukannya saya yang ketahui, jadi hampir semua orang bisa sama. Jadi orang ini kalau udah cerita susah itu nggak bisa dengar ya, langsung ada duit langsung kasih. Butuh apa, berapa sebagainya. Dan luar biasanya, ini cerita beliau sendiri ke saya. Dia kalau sudah dipinjamin orang, habis itu lupa,
Nanti ingat-ingat ya, bukan dia yang ingat, diingatkan oleh orang yang utang. Ini sudah berapa tahun gitu ya, diingatin gitu, luar biasanya. Tapi jarang orang seperti itu. Ada, bukan nggak ada. Nah, hadirin rahimakumullah, ini ternyata termasuk salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya sebisa kita, ya, semampu kita. Tidak boleh kita juga memaksakan diri sehingga menyusahkan diri kita, ya tidak boleh juga, ya. Kalau kita ada lebih, ada saudara kita butuhkan, nah kita berikan. Ingat bahwa perbuatan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau engkau hilangkan kelaparannya. Ini hal-hal yang sepele. Jadi ada orang katakan lagi, ada orang minta-minta atau ada orang yang tinggi-tinggi jalan itu ketahuan ya dari yang dibikin sama asli itu, insya Allah bisa kita bedakan ya. Dia bedakan dia pura-pura rapat, pura-pura susah, atau memang benar asli susah. Meskipun tipis tapi masih bisa dibedakan. Ya, orang yang kelaparan itu perlu diberi makanan, dan itu pahala yang luar biasa. Pahala yang biasa, dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di sini, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ternyata perbuatan itu adalah salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban itu, yang pada saat dia lapar ada orang minta kan dengan sepotong roti dibagi dua. Ketika dia sangat mau kan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besar pahalanya. Ya, sampai dia mengatakan kenapa tidak semuanya? Pada saat sakit maut itu diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa dan begitu besar pahalanya. Roti yang sepotong dibagi dua. Yang sepotong itu, yang dibagi dua itu separuhnya itu pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga kepadanya dengan sepotong roti. Lalu kemudian dia terungkap ya dengan lisannya, ketika itu kenapa tidak aku berikan semuanya supaya lebih besar pahala dan lebih lebih indah surga yang dibalas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak semuanya? Nah, jauh lebih besar, lebih banyak daripada sekedar sepotong. Nah, itu adalah merupakan perbuatan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin memberi kepada orang lain itu, berikan saja. Tidak usah terlalu banyak pembahasan, banyak pikiran, banyak sangkaan dan sebagainya. Kadang-kadang benar gak gini, atas nama yayasan yatim piatu ternyata buat dia, bohong itu. Tambah dosa loh. Kita mau dapat pahala malah dapat dosa. Gak usah disalahkan, kita terserah dia. Kalau ternyata sangkaan kita benar, urusan dia. Apakah itu mengurangi atau membatalkan pahala kita? Tidak. Kalau kita memberikan dengan ikhlas, entah penggunaannya itu benar sesuai dengan amanah yang dia lakukan atau dia berbohong, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan saja, ya, semampu kita. 2.000 kan, 5.000, 10.000 terserah kita. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya Rasulullah SAW. Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Artinya membantu orang ini. Kalau susah apa kebutuhannya, ayo kita tolong. Apa kebutuhan? Ayo saya temani saya. Kita bisa begitu kan dengan teman, dengan tetangga. Ayo saya temani. Mau kemana? Mau ngapain? Kita berikan bantuan kepadanya. Kita dengan waktu kita, dengan tenaga kita, ya. Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada iktikaf, ya, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Begitu luar biasanya. Padahal berjalan bersamanya untuk ikut bisa membantunya sesuai dengan keperluannya. Subhanallah. Ini sesungguhnya amal-amal ini adalah keseharian kita yang tanpa kita sadari ternyata pahalanya luar biasa dan termasuk perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Barang siapa yang menahan marahnya padahal ia bisa melupakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat.
kita pantas untuk marahinya karena dia itu salah, kita benar, kita layak dan pantas menerima. Tapi kita menahan diri dan kita berbuat itu subhanallah. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita, kejelekan kita di yaumil akhir nanti, di hari kiamat. Subhanallah. Padahal kita sebenarnya itu ya berhak untuk memarahi ya siapa yang berbuat zalim atau salah kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengukuhkan kedua kakinya di hari ketiga, banyak kaki-kaki yang terpeleset ke api neraka jahanam. Hadis riwayat At-Tabrani, disahihkan oleh Al-Albani ya dalam silsilah as-sahihah. Jadi hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, ini barang siapa ya yang berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan, sampai terpenuhi kebutuhannya, dibantu, ditolong olehnya, bersamanya, menolongnya, maka Allah Subhanahu wa taala kokohkan kakinya ketika melewati siratal mustaqim, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW ditanya siapa orang yang paling dicintai oleh Allah, ternyata ia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan agar kita gemar memberikan manfaat sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kita yang lain, bukan sebaliknya, yaitu menjadikan agar bagaimana orang lain bermanfaat buat kita. Nah, kita bagaimana manfaat orang lain, bukan sebaliknya. Kadang-kadang kita sebaliknya, orang itu ya bagaimana bermanfaat buat kita, bukan dunia ngapain gitu kan? Nah, itu pikiran pendek kita begitu. Jadi maunya ketika memberikan manfaat kepada kita, ada gunanya buat kita lah. Tapi kalau nggak ada buat apaan? Nggak ada hasilnya, ya kan? Nggak ada apa-apanya. Nah, keinginan sebagian kita seperti itu. Tetapi yang benar itu adalah bagaimana kita bermanfaat, ya berguna untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya orang atau manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain, tapi bukan orang lain bagaimana bermanfaat buat kita. Luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu juga Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah malas. Bukhari Muslim. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Orang yang punya kelebihan harta, dia berpikir bagaimana memberikan manfaat dengan hartanya. Siapa yang memiliki kelebihan ilmu, dia berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana agar tenaganya bisa bermanfaat pada manusia. Rasulullah SAW bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraan itu adalah sedekah. Nah, itu saja sudah berpahala. Ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakek, nenek-nenek yang di motor, di mobil, wah, kayaknya butuh bantuan. Ya, jangan kita cuek. Ya, kalau dia butuh bantuan, ya segera kita memberikan bantuan, menaikkan barangnya, atau pertolongan yang lain, atau bantuan lain, apa saja yang dibutuhkan, kita melakukannya. Nah, ini adalah merupakan perbuatan yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau namanya sudah dicintai Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tentu saja pahalanya pasti besar, pasti banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoinya. Manusia saja kalau sudah senang pada sesuatu atau kepada siapa, dia pasti akan memberikan yang terbaik kepadanya, akan siap membantu dan menolongnya, memenuhi kebutuhannya kalau sudah disukainya. Bahkan tanpa minta sekalipun, dia akan menanyakan kamu butuh apa. Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tangan di atas dan baik tangan di bawah. Kita
memberikan manfaat sebanyak-banyak pada orang lain, tetapi jangan ya kita berharap orang lain memberikan manfaat sebanyak-banyak pada kita. Boleh dalam hal tertentu boleh, tapi jangan sampai terlalu ya, karena itu juga khawatir perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ingin adalah hidup ini perbuatan kita, seluruh anggota badan kita ya, panca indera kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita, amalan kita, semua yang kita ingin dicintai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya perbuatan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sudah sama-sama kita ketahui. Tinggal bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa melakukan sesuai kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan ini semua menjadi sarana wasilah mendapatkan dan meraih ridho Allah dan mendapatkan surga di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Itu yang bisa sampaikan di buku kali ini, semoga bermanfaat dan segala kurang mohon maaf. Karena Allah ya Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada subuh di Mushola Al-Hikmah Komplek Danamon Jatisari, Jati Asih, Bekasi pada hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Mudah-mudahan ini membawa ketenangan hati kita. Ini tadi dengan judul perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.